Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li baril anam, summa salatu wassalamu ala hafidhul hamam ala rasulil arabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamaril hitawi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa nawwir qulubana bi nuril 'ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala thumma amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman, pada sore hari ini kita lanjutkan untuk kajian kitab Durusul Balaghah. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan ini insyaallah kita selesaikan ilmu bayan. Dan setelah selesai ilmu bayan kita masuk ke ilmu badi' ya, karena pembahasan kinayah tidak terlalu panjang. Dan ya mungkin dua pertemuan lagi insyaallah kita bisa hatamkan. Rabu depan kita usahakan untuk bisa hatam kajian kita Durusul Balaghah ini. Kemudian untuk teman-teman yang misalkan ingin memperdalam ilmu bayan ya, nanti misalkan bisa mulai kaji kitab Tuhfatul Ikhwan. Kemudian kalau ingin lebih dalam lagi tentang isti'arah bisa mengkaji tentang kitab Risalah bil Isti'arah dan kitab-kitab yang khusus membahas tentang ilmu bayan ya, karena memang yang dikenal di Indonesia itu atau yang diajarkan di pondok-pondok kita itu paling berkutat seputar majaz gitu ya, tasydih, kemudian kinayah, isti'arah di dalamnya termasuk majaz. Baik, pada hari ini insyaallah kita bahas kinayah, apa itu kinayah, dan kemudian insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan daripada ilmu badi'. Baik, al-kinayah. Kinayah diambil dari kata kana. Kana yakni atau kemudian dipakai kanautu atau kanaitu syai'an. Yang mana artinya adalah tarku tasri secara bahasanya. Tarku at-tasri. Tarku tasri. Jadi sengaja meninggalkan kalamnya tidak gamblang, gitu ya. Sengaja disembunyikan, ada yang disembunyikan. Maka disebut dengan tarku tasri secara lugatannya, ya. Tidak mengungkapkan secara gamblang. Itu definisi kinayah secara bahasanya. Baik, secara istilahnya adalah kinayah merupakan lafdun urida bihi lazimu makna. Berarti yang dipakai di dalam kinayah itu dalalah iltizam. Karena yang diinginkan adalah makna lazim, bukan makna malzumnya. Lafdun urida bihi lazimu makna ma'a jawazi iradati dalika al-makna al-asli. Kinayah adalah sebuah lafaz. Ya, lafaz di sini mencakup baik secara mufrad atau ghair mufrad. Yang mana lafaz ini disampaikan tujuannya adalah yang diinginkan kelaziman maknanya, bukan malzum maknanya. Berarti di satu lafaz ada makna malzum, ada makna apa? Makna lazim dalam kinayah ini, atau makna asli, makna kinai. Ya. Berarti lafaz ada makna malzum, ada makna lazimnya. Makna malzum maksudnya berarti makna asli atau makna hakiki. Sedangkan makna lazim ini murad yang diinginkan, dinamakan juga dengan makna kinai. Ya, nanti kita lihat contohnya masing-masing. Cuma walaupun yang diinginkan adalah kelaziman maknanya atau makna kinainya, tapi tetap diperkenankan untuk bisa dimaknai dengan makna asli. Jadi boleh menggunakan makna malzum, gitu ya. Walaupun yang diinginkan adalah makna kelaziman itu, kelaziman makna tersebut. Ini berarti perbedaan dengan majaz ataupun majaz mursal dengan isti'arah. Ini letak perbedaannya. Kalau kinayah itu diperkenankan dia menghendaki atau diungkapkan dengan makna aslinya. Sedangkan apa?
Sedangkan majaz mursal ataupun isti'arah itu tidak diperkenankan dengan makna aslinya. Baik. Kinayah kemudian dibagi ke beberapa macam atau beberapa bagian. Di sini ada bi'atibar al-makni anhu. Ditinjau dari makni anhu, maksudnya ditinjau dari makna yang diinginkannya, makna yang tersembunyi, ya. Karena kan tadi kinayah itu mengungkapkan sesuatu tapi dengan tidak gamblang. Berarti yang diinginkan adalah makna tersembunyinya. Nah, ditinjau dari makna yang tersembunyinya ada kinayah an sifatin. Kata kiasan yang diinginkan dari kata tersebut adalah sifatnya, gitu ya. Seperti misalkan yang sering kita dengar, seperti contoh kathirul roman. Seperti contoh fulan misalkan, Muhammad misalkan, kathiru ar-roman. Kathirul roman ini contoh dari kinayah, dia merupakan lafaz yang mana dia memiliki dua makna. Makna malzumnya adalah kasratu, misalkan apa? Kasratu roman itu abu gitu ya. Kasratu apa bahasa ini lagi misalkan. Nah, pakai bahasa Indonesia aja misalkan. Nah, roman itu abu gitu ya. Ataupun asap gitu ya. Kepulan asap ya. Misalkan makna malzumnya adalah banyaknya asap atau abu. Ini makna malzumnya. Makna lazimnya adalah misalkan dermawan. Dari makna malzum ke makna lazim, ini makna malzum, makna aslinya, ini makna lazimnya. Antara makna malzum berubah, intikal atau berubah ya, atau berpindah dari makna malzum ke makna lazim, ini ada namanya al-wasaid. Al-wasaid atau perantara, mediator. Mediator atau perantara yang memindahkan ataupun yang berada di antara makna malzum dengan makna lazim. Ada perantaranya. Kok bisa dari banyaknya abu, banyaknya asap bisa menjadi makna dermawan? Itu gimana prosesnya? Mediatornya, penghubungnya dari makna malzum ke makna lazimnya, gitu ya. Baik, berarti contoh kinayah sifat kathirul roman karena yang diinginkan adalah maknanya sifat, yaitu sifat dermawan. Adapun kinayah mausuf berarti yang diinginkannya adalah yang disifatinya, ya, yang disifatinya. Berarti ketika kinayah mausuf berarti di dalam lafadznya yang diungkapkannya adalah sifatnya, tapi yang diinginkan adalah mausufnya. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur misalkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami membawanya, Nabi Nuh, di atas zati alwah wa dusur, di atas sesuatu yang memiliki kayu-kayu dan paku-paku. Ya, kami bawa Nabi Nuh di atas, ini kalau makna aslinya berarti di atas sesuatu yang memiliki kayu-kayu, lauk-lauk dan dan paku-paku yang digabungkan. Maksudnya apa? Safinah, gitu ya. Karena safinah itu dia disifati dengan dhatu alwah wa dusur. Nah, safinah itu adalah dhatu alwah wa dusur. Berarti ini contoh dari kinayah an-mausuf yang dia diinginkan adalah safinah, yaitu bahtera. Adapun kinayah an-nisbah, kinayah an-nisbah ini dia berarti mencari penisbatan di dalamnya. Dalam arti di sini ada sifat nih. Kemudian sifat ini disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan mausufnya. Ada sifat yang disandarkan kepada sesuatu ini berkaitan dengan apanya? Dengan mausufnya. Misalkan, qala syair innas samahata wal muru'ata wan nada fi kubbatin duribat ala ibni al-Hashraji. Di kubatin duribat ala ibni
Innas samahata wal muru'ata wan nada. Ada sifat samaha, toleran, al muru'ah, menjaga kehormatan, an nada, dermawan, ada sifat. Sifat ini ditempelkan atau disandarkan kepada sesuatu, yaitu fi kubbah. Ini sesuatunya. Jadi katanya ada sifat toleran, ada sifat menjaga kehormatan, ada sifat kedermawanan di kubah. Di satu kubah, yang mana kubah ini dibuat untuk Ibnul Hashraj. Ada sifat dinisbatkan kepada sesuatu, yang mana sesuatu itu berkaitan dengan Ibnul Hashraj. Misalkan mausufnya ini Ibnul Hashraj, kemudian sifatnya ini, tapi sifat ini nggak langsung dinisbatkan kepada mausufnya, tapi kepada sesuatunya dulu. Jadi seakan-akan ada kesan gini, kubahnya aja memiliki sifat-sifat ini, apalagi orangnya. Misalkan contoh yang simpelnya, misalkan Al-Karam tahta ridaihi. Al-Karam ada sifat dinisbatkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan mausufnya. Si mausuf punya rida, punya apa? Punya selendang, punya apa? Itu ya, rida gitu ya. Nah, kemudian sifat itu dinisbatkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan si mausuf. Seakan-akan kita memberikan kesan ridanya saja itu dia punya sifat dermawan, apalagi orang yang punya rida itu berlebih, berarti gitu maksudnya ya. Kayak ini bi'tibar al-maqni anhu. Kemudian ada mungkin ya, ditinjau dari wasaitnya. Tadi kita udah tahu wasait. Wasait itu tuh penghubung atau mediator yang menghubungkan antara makna malzum ketika dia berpindah ke makna lazim. Ada kemudian yang disebut dengan kinayah, disebut dengan talwih, ar-ramaz dan al-ima. At-talwih ini ketika wasaitnya banyak. Dia wasaitnya banyak, kasratul wasait. Mediator penghubungnya itu banyak sampai akhirnya ketemu ke makna dermawan misalkan. Misalkan di sini kita contohkan yang banyak wasaitnya. Banyaknya asap atau banyaknya abu di dapurnya itu menandakan dia sering masak. Kalau orang sering masak biasanya sering memberikan atau banyak tamu, gitu ya. Kalau orang banyak tamu dan dia masak banyak berarti diberikan kepada tamu-tamu ini. Orang yang banyak tamu dan diberikan memberikan makanan berarti dia orang yang dermawan. Jadi ada prosesnya, mediator. Ya, ada wasait mediator yang banyak sampai ketemu ke makna lazimnya. Adapun ramaz ini qillatul wasait. Dia mediatornya dikit. Ya. Dan qillatul wasait wal khafa. Qillatul wasait wa khafa'uha. Ya, untuk ramaz ini kinayah yang dia mediatornya sedikit dan nggak jelas. Seperti misalkan contoh aridul qafa. Misalkan aridul qafa atau aridul isada gitu ya. Aridul qafa. Aridul qafa ini menandakan kepada orang yang bodoh. Aridul qafa itu tengkuk lehernya itu lebar. Arid. Atau ada yang ini kan juga aridul wisada. Aridul wisada. Nah, jadi bantalnya itu lebar. Kalau bantal lebar, dia tengkuknya biasanya gede. Kalau gede itu orang Arab dulu menandakan orang itu agak bodoh lah gitu ya, bahasa kasarnya. Adapun al-ima dia mirip dengan ramaz, qillatul wasait. Wasaitnya dikit. Qillatul wasait. Tapi jelas. Wa wudu'uha. Wa wudu'uha. Dan nanti kita lihat contoh-contohnya masing-masing. Baik, kinayah ini dia sebuah uslub ya. Dikatakan bahwa kinayah ini dia hiya uslubun litta'bir anil maknal maksud bi tariqatin ghairi mubashirah. Jadi kinayah itu dia sebuah uslub ya, sebuah diksi dalam bahasa Arab
Yang mana diksi ini untuk mengungkapkan suatu makna yang diinginkan, tapi dengan metode atau dengan cara yang tidak langsung. Pengennya A, tapi menggunakan bahasa B. Yang mana kinayah ini melatih kita untuk bisa apa? Melatih tanabuh dan tadawuh, melatih kepekaan kepada kalamnya orang, ya, melatih kepekaan itu. Dan itu sangat dibutuhkan apalagi sama laki-laki, gitu ya. Karena kita tahu ada makhluk yang bernama perempuan kadang pengen A tapi mengungkapkan dengan bahasa B misal. Dan ini sering juga dicontohkan berkaitan dengan apa? Ibaratnya kinayah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, Mas gitu kan, Mas lapar enggak? Padahal siapa yang lapar? Nah, itu maksudnya. Mas lapar enggak? Di tengah jalan misalkan lagi naik motor berdua, Mas lapar enggak? Lihat sebelah misalkan di sana. Itu maksudnya apa? Nanya tapi pengen maksudnya kan? Atau misalkan apa lagi? Ini lucu ya? Maksudnya belikan. Nah, jadi itu uslub litabir anil maknal maksud, tapi bitoriqatin ghairi mubasyirah. Dan itu kinayah. Ya. Hal yang lumrah memang, ya, tapi perlu dipelajari. Baik, kita baca. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ila an qala al-kinayah. Para ulama berbeda pendapat tentang posisi kinayah. Apakah dia termasuk majaz atau hakikoh? Ya. Para ulama balaghah berbeda pendapat tentang posisi kinayah, ditempatkan di hakikoh atau di majaz atau dia di antara keduanya. Gitu ya. Tapi ala kulli hal dari perbedaan pendapat itu, ya, dia merupakan suatu usul yang unik lah, gitu ya. Tentu perbedaan pendapat tersebut bisa panjang sekali. Al-kinayah hiya lafdun urida bihi lazim makna. Ya, berarti kelaziman makna ini dia yang diinginkan. Dia sebut makna kinayah atau maksudnya. Berarti lawannya adalah malzumul makna, yang mana malzumul makna itu merupakan makna kinayah. Ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Ya, walaupun tetap diperkenankan untuk memaknainya dengan makna asli tersebut. Kinayah ini dia memiliki qarinah juga sebetulnya, ya. Kinayah memiliki qarinah, cuma qarinahnya ghair mani'ah. Sehingga karena qarinahnya ghair mani'ah, memperkenankan kinayah itu dimaknai dengan makna aslinya, ya. Tapi kemudian kita lihat juga walaupun bisa dimaknai dengan makna asli, kita lihat faktanya, apakah dia memiliki hal tersebut? Berarti kalau dia tidak memiliki makna malzum tersebut, misalkan orang dia dermawan banget, tapi dapurnya enggak kasirul roman, misalkan. Tapi tetap kita kinayahkan dia sebagai orang yang kasirul roman karena kedermawanannya itu. Tapi apakah kemudian boleh dimaknai dengan makna asli walaupun dia tidak punya di dapurnya misalkan banyak debu dan lain sebagainya, karena dia tinggal tausil aja misalkan, nausilin orang, bongkulin orang misalkan gitu kan, nggak perlu dapurnya dipenuhi dengan debu, abu dan lain sebagainya, ya bisa aja, gitu ya. Jadi nggak mesti walaupun dia dimaknai dengan makna asli, tapi pada faktanya misalkan dia kasirul roman misalkan, nggak mesti begitu. Nahu contoh tawilun nijad. Tawilun nijad. Makna malzum dari tawilun nijad, makna malzumnya, makna aslinya adalah apa? Nijad itu sarung golok. Tawil berarti panjang. Berarti dia punya sarung pedang yang panjang. Orang yang punya sarung pedang yang panjang, kalau dibawa-bawa berarti menandakan orangnya pendek ya. Tinggi dong. Nggak mungkin orang pendek punya sarung pedangnya panjang, gesrek-gesrek, nggak mungkin. Oh berarti orang yang punya sarung pedang panjang, berarti kan dia harus punya tubuh yang semampai, yang tinggi, gitu ya. Berarti tawilun nijad, tawilul qamah, ini mana lazimnya. Wa tanqasimu bi'tibaril maqni anhu ila thalathati aqsam, tadi sudah disampaikan. Al-awwal kinayah yakunul makniyu anhu fiha sifatan, kinayah an sifat. Kaqaulil khamsa
Tawilun nijadi rafi'ul imadi kathirur ramadi idza masyata. Al-Khansa punya punya saudara, ya. Kemudian saudaranya meninggal dan memuji saudaranya yang sudah meninggal dengan mengatakan bahwa saudaranya ini, saudara Khansa ini, tawilun nijad. Tawilun nijad artinya berperawakan tinggi. Rafi'ul imad, makna malzum dari Rafi'ul imad adalah yang tinggi apanya? Jadi kalau orang-orang Arab dulu kan masih nomaden, ya. Jadi rumahnya dia memiliki punya tenda-tenda. Nah, tenda yang paling tinggi, nah itu imad yang paling tinggi, Rafi'ul imad. Jadi kalau ada tenda yang paling tinggi, dia tokohnya, ketua RT-nya lah gitu ya. Maka di sini Rafi'ul imad maksudnya dia yang punya kedudukan tinggi, si saudara Khansanya ini. Kathirur ramad dari itu ya, kathirur ramad berarti dia yang dermawan. Idza masyata, khususnya ketika masuk musim dingin. Turidu annahu tawilul qama sayyidun karim. Tawilul qama, tawilul hujat. Sayyidun rafi'ul imad. Kathirur ramad karim. Wa tsani kinayah yakunul maqni'u anhu fiha nisbatan. Kinayah an nisbah. Nahu al-majdu baina thawbaihi. Kemuliaan ada di antara kedua bajunya. Nah, berarti menisbatkan satu sifat kepada sesuatu yang berkaitan dengan mausufnya. Wal karamu tahta ridai. Maksudnya di sini turidu nisbatal majdi, turidu nisbatal majdi wal karami ilai. Jadi kita ingin menisbatkan sifat-sifat tersebut kepada orang itu, tapi secara tidak langsung, ya. Wasalitu kinayah yakunul maqni'u anhu fiha ghairu sifah. Berarti kinayah an mausuf wala nisbah. Bukan kinayah an sifah, bukan kinayah an nisbah, berarti kinayah an mausuf. Contohnya kaqauli ad-dharibina bikulli abyadha mikhdami wa ta'inina majami'al adghani fa innahu kanna bi majami'il adghan 'anil qulub. Jadi katanya mereka adalah orang-orang yang ad-dharibin. Mereka memukul lah gitu ya, memukul atau yang suka menyabetkan pedang. Bikulli abyadin mikhdami, dengan setiap pedang-pedang putih yang kotik. Mikhdam itu yang kotik, yang apa ya? Pedang yang sangat tajam. Wa ta'inina, dan mereka ini orang-orang yang senantiasa melempar, menikam, menembus kepada apa? Majami al-adghan. Makna malzumnya majami al-adghan adalah tempat berkumpulnya al-adghan itu al-ahqad. Hiqd, rasa penyakit hati lah. Al-hiddu, iri, dengki dan semisalnya. Nah, tempat terkumpulnya penyakit itu, penyakit al-hiddu itu di mana? Di hati. Oh, berarti majamiul adghan itu merupakan kata kiasan dari hati. Untuk mengkinayakan dari hati itu apalagi, misalkan mautinul asrar. Nah, mautinul asrar juga sebagai kinayah dari hati. Karena tempat menyimpan rahasia ada di mana? Di hati. Mautinul asrar. Nah, misalkan contohnya lughatud dad. Apa berarti? Bahasa Arab. Kinayah an lughatil arabiyyah, berarti kinayah an mausuf. Nah, misalkan apalagi? Ibnul Lail. Kinayah an mausuf. Apa maksudnya Ibnul Lail? Gelis, pencuri. Karena dulu pencuri malam-malam, maka dinamakan Ibnul Lail. Bintu Syabah, misalkan apa? Bintu Syabah, anak perempuan dari mulut, dari bibir apa? Yang keluar dari bibir apa? Mulut. Kata-kata. Nah, berarti bintu Syabah adalah al-kalimah. Ibnu Sabil, anak jalanan, bukan anak jalanan. Ibnu Sabil itu al-abir, orang yang dalam perjalanan. Al-abir, yang dia nggak menetap gitu ya. Ibnu Sabil. Misalkan apa? Kalau dalam ayat Al-Quran itu apa? Au jaa ahadun minkum minal ghaib. Jaa minal ghaib itu apa maksudnya? Datang dari al-ghaib. Ghaib itu makna malzumnya apa? Makna malzumnya adalah tanah yang landai. Jadi kalau tanah biasa berarti gini gitu kan ya. Nah, kalau ada tanah yang gini itu al-ghaib namanya.
Nah, yang mana al-ghaib itu dipakai untuk buang air dulu itu dan lain sebagainya. Kenapa enggak di atas? Ya kalau di atas nanti ke bawah. Makanya cari dataran yang rendah untuk buang air dan lain sebagainya. Maka diartikan ja'a minal ghaib itu dari WC. Nah, dari buang air dan lain sebagainya. Itu kinayah. Di antara faidah kinayah adalah untuk apa? Untuk mengungkapkan sesuatu yang istiqbat tasrih. Istiqbat tasrih itu tabu untuk diungkapkan secara gamblang. Misalkan kita kalau orang Indonesia izin ke belakang ya. Nah, izin ke belakang ini kinayah. Mau apa terserah, mau BAK, BAB terserah. Cuma kan itu mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang lebih sopan. Faidah kinayah diantaranya itu. Au jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Mulamasan nisa itu apa? Bukan hanya bersentuhan. Mulamasan nisa itu kinayah anil jima. Cuma Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa yang halus supaya nggak dianggap misalkan tuduhan-tuduhan itu kitab porno katanya. Kan ada yang seperti itu kan, padahal sudah diungkapkan dengan bahasa yang indah, bahasa yang bagus, gitu ya. Nisa hukum hartul lakum, kinayah juga. Kinayah sebagai tempat untuk kalau bahasa kita bercocok tanam gitu ya. Dan dengan bahasa-bahasa yang seperti itu diungkapkan banyak sekali. Fulanun akhirul unqud, fulan akhirul unqud. Unqud itu apa? Unqud itu kalau anggur di tangkai ya. Akhirul unqud berarti tangkai terakhir, bukan bunga terakhir. Bunga terakhir ini lagi. Tangkai terakhir itu maksudnya akhirul unqud, kinayaan anak bontot. Anak terakhir itu namanya apa? Akhirul unqud. Akhirul unqud. Dan banyak di Al-Quran itu banyak sekali kinayah yang kalau kita tahu itu kayak keren banget ini Al-Quran. Wa furushin marfu'ah. Furushin marfu'ah. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu apa? Dipan-dipan yang tinggi. Itu bahasa halus sih. Itu makna malzum. Padahal ada makna lazim dari furushin marfu'ah itu maksudnya apa? Kinayah dari perempuan. Furushin marfu'ah nanti di sana di surga disiapkan bidadari-bidadari perempuan-perempuan. Furushin marfu'ah. Cuma diungkapkan dengan bahasa yang lembut. Karena mohon maaf, yaitu ada wasaid. Kenapa perempuan furushin marfu'ah dikinayakan jadi perempuan? Kenapa? Ada wasaidnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Asik gitu. Kalau antum baca nanti Quran, tahu kinayah itu kayak ini aja, seru aja bacanya. Misalkan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Nah, dhahikat. Nah, itu kinayah dari apa? Bukan. Oke, makna malzumnya adalah boleh dimaknai bahwa istri Nabi Ibrahim itu tertawa. Ya kan? Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Tapi maksudnya dhahikat di situ makna lazimnya adalah haid. Kan gini, Nabi Ibrahim mengeluhkan gitu bahasanya gitu ya. Mengeluhkan dalam tanda kutip istrinya tidak hamil-hamil. Disebabkan karena udah tua kan? Perempuan kalau udah tua menopause gak? Menopause haid gak? Enggak haid lagi. Kalau haid berarti menandakan dia bisa hamil. Wa mra'atuhu qa'imah fadhahikat. Sehingga berarti menandakan bisa hamil gak? Bisa hamil. Yang tadinya menopause. Gitu ya. Inna hada akhi lahu tis'atu wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah. Na'jah, kinayah dari apa? Makna malzumnya apa na'jah? Mana aslinya? Kambing, domba. Tapi makna lazimnya imro'ah, perempuan. Nah, wasaidnya itu yang kita nanti aja lah. Gitu lah. Wal kinayah in kasurat bihal wasaid sumiyat talmihan. Kemudian aksamul kinayah bi'tibar wasaid. Ini pembagian yang diungkapkan oleh Imam Sakkaki. Kinayah katanya kalau banyak wasaidnya itu dinamakan dengan talwih. Seperti kathirur romad. Kathirur romad makna malzumnya, makna lazimnya karim. Kenapa? Fa inna kasratar romad tastalzimu kasratal ihraq. Karena biasanya yang banyak asap-asapnya di dapur itu berarti biasanya dia banyak membakar. Wa kasratal ihraq tastalzimu kasratat tabkhi wal khubz.
Dan orang yang sering membakar di dapurnya, ya biasanya dia banyak memasak, ya, atau membuat roti. Wa kasratahuma tastalzimu kasratal akilin. Kalau sering masak dan sering buat roti, maka biasanya banyak yang makan. Yang mana banyak yang makan tastalzimu kasratal dhaifan, banyak tamunya. Dan kasratul dhaifan tastalzimu al-karam. Jadi banyak wasaitnya sampai ke makna karam. Wa in qallat fihal wasaid. Wa in qallat wa in qallat wa khafiyat. Kalau wasaitnya sedikit dan tersembunyi, itu dinamakan ramz. Nahwu huwa saminun rihwun. Samin rihwun. Makna malzumnya, makna aslinya adalah samin itu kan gemuk, gendut gitu ya. Rihwun itu lembek, lunak gitu. Jadi kan ada jenis orang yang dia gemuk tapi kayak kuat gitu kan. Nah itu bukan rihwun berarti. Tapi ada yang misalkan gemuk atau gendut gitu ya. Jadi ini ya. Jadi ngejek orang. Tapi dia kelihatan lambat gitu ya. Lambat, rihwun gitu. Lembek, lunak gitu. Nah ini merupakan kinayah dari gobiun bali. Nah, gobi, bodoh, GOBLOK gitu ya. Bali, gitulah gitu ya. Jadi karena orang Arab, mengapa mengkinayahkan orang yang bodoh itu dengan saminun rihwun? Karena kebiasaan orang Arab dulu, kalau orang yang gemuk gitu ya, gendut, itu kan dia apa? Punya lemak banyak. Nah, kalau punya banyak lemak itu artinya dia apa? Melemahkan kekuatan otak pikiran. Karena kalau dalam ta'lim itu kasratul balgham itu katanya apa tuh adi ila ini gitu ya, banyak dahak, banyak lemak dan lain sebagainya, itu melemahkan kekuatan pikiran. Kalau lemah pikirannya ya bodoh gitu kan. Wa in qallat fihal wasaid. Tapi kalau wasaidnya sedikit, au lam takun, atau bahkan tidak ada sama sekali wasaidnya, wa waduhat, dan jelas wasaidnya, misalkan sunniyat imaan au wa isyaratan, dinamakan ima dan isyarat. Nahu awama ra'aital majda al-qarah lahu fi ali talhata thumma lam yatahawwali. Awama ra'aital majda al-qarah lahu fi ali talhata thumma lam yatahawwali. Nah, di sini mahal syahidnya, di situ katanya kinayah an qauli mamjadan. Jadi katanya awama ra'aital majda, apakah kamu enggak melihat kemuliaan itu melemparkan bekal-bekalnya, roh lalu bekal-bekalnya. Jadi kita bayangkan bahwa kemuliaan itu seperti orang yang melemparkan apanya? Bekalnya. Bekal dari kemuliaan, ya kemuliaan. Dilemparkan kemana? Dilemparkan di keluarga si Tolha. Kemudian bekal yang sudah dilemparkan itu lam yatahawwali, tidak pergi lagi. Artinya berarti keluarga si Tolha orang-orang yang mulia. Orang yang mulia. Wa hunaka naw'un minal kinayah ya'tamidu fi fahmi 'ala siyaq. Ada jenis kinayah yang dia bisa dipahami ya bergantung kepada siapnya. Ini dinamakan dengan yusamma ta'ridon. Apa yang dimaksud dengan ta'rid? Wa huwa imalatul kalami ila urdin, memalingkan sebuah kalam ila urdin ke arah tertentu, ke pojok tertentu. Kaqauli kali syaksin yadurun nas. Ta'rid juga boleh maksudnya misalkan menyindir gitu ya. Boleh maksudnya menyindir, atau yang misalkan maunya A tapi ngomongnya B. Seperti misalkan ucapan kita kepada orang yang sering berbuat madharat kepada manusia, khairun nas man yanfa'uhum. Maksudnya adalah dah jangan buat madharat aja, gitu kan? Atau misalkan kalau di Sayyidina Husain itu ada pengemis yang sering gaan. Nah itu kinayah dari meminta-minta, cuma dengan ta'rid. Ana jau'an, saya lapar. Tapi berarti maksudnya apa? Bagi duit dong gitu kan. Ini jau'an misalkan.
Atau sering ini apa namanya? Apa ya kalau ini? Apa? Nagah apa? Kalau ini Sodik nagah. Itu maksudnya minta duit juga sebetulnya, cuma dengan menggunakan ta'rid atau kinayah. Atau misalkan ada yang datang ke kita, ya, misalkan udah lama nggak ada kabar, ngechat ke kita, assalamualaikum, misalkan, atau P gitu kan, maksudnya apa nih, gitu kan, udah lama nggak ada kabar, tiba-tiba ini, ada apa, gimana kabar, enggak, misalnya, jitu liusalim ilai, enggak, Anda datang cuma pengen ngucapin apa, salam sama kamu, enggak, itu maksudnya pasti ada maunya itu, karena nggak ada kabar, tiba-tiba ada, misalkan ya. Berarti itu kinayah ta'rid. Maka ta'rid ini kemudian tidak menjadi dosa ketika kita mengungkapkan khitbah dengan ta'rid bagi orang yang masih dalam masa tolak. La junaha alaikum fi ma'arratu bihi min khidbati nisa. Ta'rid misalkan. Kita datangi orang tuanya misalkan dan lain sebagainya menggunakan apa? Ta'rid. Maka dipakai itu. Ta'rid itu di dalam istilah fikih. Tapi sudah selesai untuk kinayah gitu aja. Kita coba lanjutkan ke ilmu badi pembahasannya. Ya Allah. Ilmu badi itu insya Allah lebih gampang, ya. Makanya nanti kita bacanya juga nggak lambat gitu ya. Kita cepat aja karena memang pembahasannya insya Allah mudah. Hanya yang membuat sulit kadang ilmu badi itu karena terlalu banyak. Sehingga kadang kita tertukar antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Tapi ilmu badi secara bahasa yang lugatannya al-badi kan, al-badi itu ya kurang lebih kan orang yang membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu badi. Al-badi yutlaqu 'alal muhtari 'ala ghairi misalin sabiq. Itu badi. Jadi badi, al-badi adalah kata yang bisa dinisbatkan atau disematkan kepada orang yang dia membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ardh. Dan Allah itu disebut dengan al-badi' karena memang Allah menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Bid'ah, kenapa dinamakan bid'ah? Karena memang tidak ada contoh sebelumnya. Itu badi' secara bahasanya. Baik, apa secara istilahnya? Al-badi adalah ilmu yu'rafu bihi wujubu tahsinil kalam al-mutabiq li muqtadal hal. Ilmu badi adalah sebuah ilmu yang mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui aspek-aspek untuk memperindah kalam, wujuh tahsinil kalam. Tapi ingat, kalam yang diperindah dengan ilmu badi ini harus mutabiq dulu li muqtadal hal. Makanya ilmu badi disimpan di akhir supaya kita membuat kalam itu harus sesuai dengan mutabiq li muqtadal hal dulu, baru pakai ilmu badi. Jangan kalamnya belum sesuai dengan muqtadal hal, sok-sokan misalkan menggunakan aspek-aspek ilmu badi. Nah, itu berarti tidak bagus kalamnya, gitu ya. Siapa wadi'nya? Siapa penggagas pertama ilmu badi ini? Abdullah bin Mu'taz. Wadi'nya adalah siapa? Abdullah bin Al-Mu'taz. Beliau menulis kitab namanya Al-Badi'. Al-Badi'. Objek pembahasannya apa? Ilmu badi ini ada dua doang sebetulnya. Ada Al-Muhsinat Al-Ma'nawiyah sama Al-Muhsinat apa? Al-Lafdiyah. Nanti di sini beliau menyebutkan Muhsinat Ma'nawiyah hanya 24 saja. Padahal banyak. Muhsinat Lafdiyah di sini penulis kitab hanya menyebutkan 9 saja. Padahal banyak. Muhsinat Ma'nawiyah, Muhsinat Lafdiyah banyak. Baik. Wa hadhil wujuh ma yarja'u minha ila tahsinil ma'na. Aspek-aspek ini itu ada yang kembali ke memperindah maknanya, dinamakan dengan yusamma bil muhassinat al-ma'nawiyah. Wa ma yarja'u minha ila tahsinil lafzi. Ada kalanya aspeknya itu memperindah lafadznya, dinamakan dengan muhassinat al-lafziyah. Yang ingin kita bahas pertama adalah muhassinat ma'nawiyah. Di antara bentuk muhassinat ma'nawiyah ada yang dinamakan dengan tawiyah. Tawiyah ini dia bentuk masdar dari fi'il warra'i warri. Misalkan ini ada tisu, kemudian anak bilang warraitul mandil. Yang tadinya mandil kelihatan,
Kemudian warroitul mandil, artinya menyembunyikan. Oh, berarti tauriyah itu singkatnya dia menyembunyikan makna. Maknanya yang agak mirip dengan kinayah, ya, agak mirip dengan apa? Dengan kinayah. Cuma bedanya kalau tauriyah itu ada makna qorib, ada makna baik, bukan istilahnya makna malzum dengan makna lazim, ya. Baik. At-tauriyah, apa yang dimaksud dengan tauriyah? Secara definisinya istilah an yudhkara lafdzun lahu ma'nayan qaribun yatabadaru fahmuhu minal kalam wa ba'idun huwal muradu bil ibadah. Jadi tauriyah adalah menyebutkan sebuah lafaz yang mana lafaz ini memiliki dua makna. Makna qarib, yang mana makna qarib ini langsung bisa dipahami. Makna qarib ini namanya al-muwarra bihi. Al-muwarra apa? Al-muwarra bihi. Al-muwarra bihi, makna qarib ini itu bisa langsung dipahami dari kalamnya. Dan ada makna ba'id namanya al-muwarra anhu. Dan makna ba'id ini yang diinginkan, ya, yang diinginkan, yang dimaksudkan. Kenapa ada makna qarib, ada makna ba'id, kemudian makna ba'id yang diinginkan? Liqarinatin khafiyah, karena ada qarina yang tersembunyi. Dan makna qarina khafiyah di sini ghairu lafziyah, yang tidak tertulis, ya. Sehingga perlu kepekaan bahasa. Seperti contoh Allah Ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Mahal syahidnya adalah jarahtum. Jarahtum. Jaraha. Makna qaribnya kira-kira apa ketika baru kita dengar jarah? Al-jarah, al-jurah, luka. Amal jarahiyah, apa bisa amal jarahiyah itu? Operasi, membelek. Jadi makna qarib dari jarahtum adalah apa? Ihdasu tamazzuk fil jasad. Ihdas at-tamazzuk fil jasad. Makna qaribnya atau muwarrabihinya adalah ihdasu tamazzuk fil jasad. Membuka atau membuat apa namanya tamazzuk itu membelek, itulah ya, membelek di tubuh. Nah, itu jarah. Jarahtum itu makna qaribnya. Tapi makna ba'idnya adalah irtikabud dzunub katanya. Irtikabud dzunub, melakukan dosa. Jadi wa ya'lamu, jadi Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan dosa di siang hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ya. Ini dinamakan dengan tauriyah mujarradah. Dinamakan dengan tauriyah apa? Tauriyah mujarradah. Kenapa disebut dengan tauriyah mujarradah? Karena tauriyahnya tidak menyebutkan lawazim dari muwarra bihi dan muwarra anhu. Jadi kalau di dalam tauriyahnya tidak menyebutkan lawazim dari muwarra bihi atau muwarra anhu, maka disebut dengan tauriyah apa? Mujarradah. Di sini misalkan wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tidak menyebutkan lawazim dari jurah, ya. Tidak juga menyebutkan apa namanya? Lawazim dari irtikabul dzunub. Enggak menyebutkan itu. Maka disebut dengan tauriyah mujarradah. Wa kaqauli. Kalau yang contoh selanjutnya itu tauriyah muhayyaah. Kita bahas istiarah tauriyah mujarradah dulu. Tadi tauriyah mujarradah tidak menyebutkan lawazim dari makna qarib dan makna ba'id. Seperti contoh misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lafaz istawa di sana tauriyah. Tauriyah. Makna qaribnya yang dipahami oleh teman-teman kita dari sebelah, makna zahir apa? Istaqarra. Ar-Rahman istaqarra. Ar-Rahman 'alal 'arsy istaqarra. Mereka memahaminya dengan makna apa? Makna qarib, padahal yang diinginkan adalah makna ba'id. Makna ba'id dari istawa apa? Istaula, menguasai. Ya. Istaula, menguasai. Jadi makna qaribnya adalah al-istiqrar, makna ba'idnya adalah apa? Al-istila. Yang mana ini contoh daripada tauriyah mujarradah. Karena tidak menyebutkan lawazim dari masing-masing istaqarra dan apa? Dan istilah,
Sehingga itu yang membuat ya teman-teman sebelah menganggap bahwa memang Allah bersemayam di atas apa? Di atas arsy. Ya. Oke, itu contoh daripada isti'arah mujarradah. Ya. Ya, tapi yang aman ya udah. Kalau nggak mau ditakwil menjadi tauriah ya udah tafwid. Misalkan gitu ya, tafwid. Cuma kemudian tafwid juga ini bahasa kasarnya dicuri. Istilah tafwid ini dicuri oleh sebelah dengan mengatakan bahwa kami tafwid padahal mereka isbat. Misalkan yadullah fawqa aydihim, kan kalau apa? Kalau metode kita imma tafwid atau takwil kan? Oke, kalau mau selamat ya udah nggak apa-apa, nggak takwil, yang penting tafwid. Tafwid itu tidak mengisbat bahwa Allah punya yad, gitu kan ya? Pokoknya udah serahkan, terserah gitu. Ini Allahu a'lam bimuradih gitu kan, misalnya. Tapi mereka itu mengakunya tafwid tapi mengisbat dulu. Allah lahu yadun misalkan. Wa yadullah laisa ka aidina. Itu bukan tafwid tapi isbat. Karena mengatakan Allah punya tangan misalkan, tapi tangannya bukan kayak kita. Allah bersemayam, istiwa, tapi bukan istiwa kayak kita. Berarti nanti tafwidnya, tafwiduhum laisa ka tafwidina. Jadi begitulah. Wa kaqauli, contoh tauriah yang lain. Ya sayyidan hadza lutfan lahul baraya abidu antal Husainu walakin jafaka fina yazidu. Mahal syahidnya di makna Yazid, lafaz Yazid. Makna Yazid ya, makna qoribnya adalah isim alam, nama orang Yazid. Dan makna ba'idnya yang diinginkan adalah fi'il mudhari dari zada yazidu. Kenapa makna qoribnya dia yazidu? Ini isim alam Ustaz. Karena sebelumnya ada lafaz al-Husain. Ketika menyebutkan Al-Husain kan dikira nama orang kan? Oh berarti Yazid juga nama orang. Ya. Ini dinamakan dengan apa? Tauriah muhayya'ah. Tauriah muhayya'ah itu tauriah yang bisa dipahami tergantung kepada lafaz sebelumnya atau lafaz setelahnya. Ya, itu tauriah muhayya'ah. Tauriah muhayya'ah. Makna Yazid ini bisa dinamakan. Lafaz Yazid ini dia bisa dipahami sebagai tauriah dengan makna ba'id, ya. Karena sebelumnya menyebutkan lafaz Al-Husain. Tapi Al-Husain yang dimaksud di sini juga bukan nama orang. Tapi maksudnya kamu ini adalah orang baik. Kemudian ditasgirkan. Kamu ini orang baik lah, orang baik tersayang. Karena kan tasgir bisa memberikan makna sayang kan. Ya sayyidan hazalutfan lahul baraya abidu. Wahai tuan gitu ya, hazalutfan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan atau kelembutan-kelembutan gitu ya. Ya pokoknya tuan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari banyak orang. Lahul baraya abidu, yang mana manusia itu seakan-akan menjadi hamba sahayanya siapa? Hamba sahaya kamu tuan ini. Karena gini, apa? An-nasu abdul lisan kan? Al-insan abdul lisan kan? Ini maksudnya ya sayyidan hazalutfan lahul baraya abidu. Jadi si tuan ini dia ibaratnya berbuat baik terus, berbuat lembut terus kepada orang-orang. Ketika dia berbuat baik kepada orang-orang, tentu orang-orang akan seakan-akan nurut sama dia. Karena tadi itu al-insan abdul insan. Kita pun kalau dibaiki terus sama orang, kita kan nurut kan biasanya sama dia. Donatur dilarang atur itu ibaratnya. Sama donatur aja iya, nurut ya. Karena manusia itu al-insan abdul insan. Antal Husain, kamu ini orang yang tersayang. Walakin jafaka fina yazid. Kamu ini aku sayangi, akan tetapi kamu ini cueknya, jafaka. Kamu ini cuek sama saya, sama kami, bertambah terus cueknya. Gimana ini? Ya. Disayangi, tapi kamu tambah cuek gitu ibaratnya. Nah ini istiarah apa? Tauriah apa? Tauriah muhayya'ah. Kemudian ada tauriah namanya tauriah murasyahah. Tauriah apa? Murasyahah. Tauriah murasyahah itu dia yang disebutkan lawazim qoribnya. Lawazim dari mana? Qorib. Yaitu tauriah murasyahah namanya.
Ketika tauriyahnya menyebutkan lawazim qarib, ya, maka itu menjadi tauriyah murasyahah. Contoh seperti misalkan man qala Allah faqad kafar. Man qala Allah Ta'ala faqad kafar. Barang siapa yang bilang qala Allah Ta'ala faqad kafar. Berarti mahal syahid dari tauriyahnya adalah lafaz qala yang kedua. Man qala Allah faqad kafar. Qala yang kedua itu makna qaribnya adalah qaulun kan? Kenapa kita bisa tahu makna qaribnya qaulun? Karena yang disebutkan sebelumnya qala. Nah, qala yang di depan itu jadi lawazim qarib. Lawazim makna qarib. Karena dikiranya berarti lagi ngomongin qala Allah. Tapi makna baiknya adalah qala qailulah, maksudnya tidur siang, tidur sebentar. Jadi barang siapa yang berbicara bahwa Allah tidur siang, berarti dia sudah kafir. Ya. Atau contoh lain misalkan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Nah, tauriyah murasyahah. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Mahal syahidnya adalah aidin. Ya. Makna qaribnya adalah apa? Tangan kan? Tapi Allah tidak punya tangan. Misalkan, karena mustahil kita menyamakan Allah seperti manusia. Berarti aidin yang dimaksud makna baiknya adalah kudroh. Tapi kenapa makna qaribnya tangan? Karena disebutkan sebelumnya banainaha, membangun. Membangun itu ya pakai tangan biasanya kan? Berarti itu tauriyah murasyahah. Bisa juga contoh was-samaa'a banaina bi'aidin, itu menjadi contoh dari majaz mursal alaqahnya sabariyah. Ya. Oke, terus misalkan ada tauriyah yang namanya tauriyah mubayyanah. Tauriyah apa? Mubayyanah. Tauriyah mubayyanah ini lawan dari tauriyah murasyahah. Tauriyah mubayyanah berarti menyebutkan lawazim dari makna ba'id. Tauriyah mubayyanah menyebutkan lawazim dari makna ba'id. Contohnya misalkan qaul syair wa wara'i tasbiyatil wisyahi maliyatun bil husni tamluhu fil qulubi wa ta'dubu. Wa wara'i tasbiyatil wisyahi maliyatun bil husni tamluhu fil qulubi wa ta'dubu. Boleh tulis. Wa wara'i tasbiyatil wisyahi maliyatun bil husni wa wara'u tasbiyatil wisyahi maliyatun bil husni tamluhu bil husni tamluhu fil qulub. Bil husni tamluhu fil qulubi wa ta'dubu. Wa wara tasdiyatil wisyahi maliyatun bil husni tamluhu fil qulubi wa ta'dubu. Mahal syahidnya adalah tamluhu. Tamluh ya. Ini makna qaribnya adalah mamluhah. Makna baiknya adalah mulahah. Makna baik. Ini yang diinginkan makna baik. Mamluhah itu maksudnya yang diasini, yang digarami. Ini makna qarib. Makna baiknya adalah mulahah. Mulahah itu indah. Jamal al-husnu wal jamal. Mulahah. Mana lawazim makna baiknya? Lawazim makna baiknya adalah ini bil husni yang berukupi. Nasyid. Ya, itu berarti contoh istiarah tauriyah apa? Tauriyah yang mubayyanah, karena yang disebutkannya adalah lawazim dari makna baik. Oke, dah selesai tauriyah. Kemudian yang kedua,
Al-ibham. Ada yang mengistilahkannya juga dengan kata taujih. Taujih bagian dari ibham. Ya. Makanya yang ketiga itu taujih sebetulnya bagian dari ibham juga. Al-ibham adalah iradul kalam muhtamilan liwajhaini mutabaddaini. Mengungkapkan sebuah kalam yang mana kalamnya mengandung dua makna yang berlawanan. Itu ibham. Nahwu. Nah, di sini ucapannya Muhammad bin Hazm. Muhammad bin Hazm ini dia punya kenalan, punya teman lah. Temannya bernama Hasan bin Sahal. Nah, Muhammad bin Hazm penyairnya punya teman namanya Hasan bin Sahal. Cuma Hasan bin Sahal ini kemudian punya anak perempuan. Nama anak perempuannya Buron. Buronan mertua. Nama anak perempuannya Buron. Si Hasan bin Sahal punya anak perempuan namanya Buron. Kemudian si Buron ini dia bunga desa lah saat itu. Sampai akhirnya khalifah, ya, khalifah itu menikahi siapa? Menikahi si Buron. Khalifah Al-Ma'mun saat itu. Sehingga ibaratnya Hasan bin Sahal ini kan naik derajatnya ibaratnya kan, karena punya menantu khalifah, menantunya presiden. Jadi ada sedikit ibaratnya kesombongan, lupa daratan, lupa sama si Muhammad bin Hazm. Muhammad bin Hazm tersinggung dong. Dulu ngopi bareng kita, sekarang mentang menantunya presiden, lupa daratan kan. Akhirnya si Muhammad bin Hazm ini ngancem sama Hasan bin Sahal. Kalau ente gitu terus, saya akan buatkan syair yang mana syairnya ini menjadi ambigu maknanya. Bisa maknanya memuji atau mencela. Apa syairnya? Barakallahu lil Hasan waliburana fil khatan ya imamal huda dhafir tawalakin bibintiman. Mahal syairnya di akhir. Ya imamal huda dhafir tawalakin bibintiman. Nah, kita maknai supaya paham. Kata Muhammad bin Hazm, semoga Allah memberkahi si Hasan bin Sahal teman saya. Wali Buron dan anaknya Hasan bin Sahal yang sudah menjadi istri dari Khalifah Al-Ma'mun. Semoga Hasan bin Sahal dan anaknya Buron itu diberkahi dalam al-khotannya. Dalam al-khotan itu suami dari anak perempuan maksudnya. Menantunya lah gitu ya. Jadi semoga Allah memberkahi si Hasan dan si Buron karena mendapatkan menantu Al-Ma'mun. Kemudian Muhammad bin Hazm ini bilang ke siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Ya Imam Al-Huda, wahai Khalifah Al-Ma'mun, Imam Al-Huda, dofirta, kamu udah berhasil dapatkan bunga desa. Walakin bibintiman, akan tetapi kamu dapat anaknya siapa? Seakan-akan anaknya siapa yang ente nikahi? Kan ada kalau intonasi itu anaknya siapa dulu, berarti itu bangga, fakir, madah. Tapi kalau bilang anak siapa sih lu, berarti mencela kan? Nah ini bahasanya gitu, seakan-akan. Walakin ente nikah, tapi nikah sama anak siapa? Jadi ada ambigu, ini memuji apa mencela, gitu ya. Walakin bibintiman, anak siapa, anak cewek siapa? Atau kalau ada contoh yang lebih jelas gini, ada seorang pejabat lah gitu ya, dia ingin menjahit pakaian ke seorang penjahit lihat namanya Amr. Si Amr ini kebetulan dia punya sebelahnya matanya picak lah gitu ya. Kemudian setelah dibuatkan baju oleh si Amr ini, ada rasa nggak puas dengan baju yang dibuatkan oleh si Amr. Kemudian si pejabat ini membuat syair. Syairnya bilang, khatali amrun tibaan laita ainaihi sawa. Ini syairnya bilang gini, khatali amrun tibaan laita ainaihi sawa. Khatali amrun kibaan. Jadi katanya si Amr sudah menjahitkan kiba. Ya, kiba sejenis baju kebesaran lah, ya. Kiba.
Laita ainaihi sawa. Mahal syahidnya yang terakhir. Laita ainaihi sawa. Kita tahu si Amr itu kan pucat sebelah kan. Kemudian si orang ini mendoakan, ya, berangan-angan atau mendoakan kepada si Amr, semoga kedua matanya sama. Sama apanya ini? Sama butanya atau sama sembuhnya? Nah, jadi ambigu. Nah, ini namanya ibham atau taujih. Jadi kalamnya masih mengandung dua kemungkinan yang berlawanan. Ini ngedoain baik, laita ainai sawa, atau doain buruk. Karena maknanya bisa dua-duanya. Semoga kedua matanya sama, menjadi sama. Sama apa? Sama picaknya atau sama sembuhnya ini. Gitu ya. Begitu pun tadi. Walakin bibintiman. Fa inna qawlahu bibintiman yahtamilu an yakuna madhan bil 'azamah wa an yakuna dhamman bid dana'ah. Bisa jadi pujian untuk mengagungkan atau mencela karena misalkan mendapatkan istri yang rendahan misalkan. Yang ketiga taujih. Taujih adalah ifadatu ma'nan bi alfadhin, ya. Mengungkapkan sebuah makna dengan sebuah lafaz, yang mana lafaz ini dibuat untuk makna itu sebetulnya. Dalam ilmu wadoknya dibuat untuk makna itu. Walakinnaha, akan tetapi lafaz-lafaz ini sudah menjadi nama orang, asmaul linasin, au ghairihim, atau sudah jadi nama dari yang lainnya misalkan. Dari nama surat misalkan, atau nama kota dan lain sebagainya. Kaqauli ba'dihim yasifun nahron, seperti ucapannya orang Arab ingin mendeskripsikan sebuah sungai. Sungainya indah, ya, sungainya indah. Nah, kemudian diungkapkan dengan menggunakan lafaz yang dia seakan-akan nama orang. Apa katanya? Idza fakharathu rihu wallat alilatan bi adyali kutbani thara tata'adzaru. Mahal syahidnya ini bihil fadlu. Satu, al fadl makna wadoknya adalah keutamaan, siadah. Tapi udah jadi nama orang. Banyak nama orang namanya fadl. War rabi', rabi juga makna wadoknya adalah musim semi. Tapi udah banyak nama orang namanya rabi', ya. Wa kam ghada bihi rawd Yahya. Yahya juga sama, ya. Dia fi'il mudhari yang mahal dalam makna wadoknya dibuat untuk fi'il mudhari, Yahya dari hayya. Kemudian udah jadi nama orang. Wa huwa la syakka Ja'far. Ja'far juga makna wadoknya, ya, makna aslinya Ja'far itu adalah nahrun sogir, sungai yang kecil. Tapi kemudian udah jadi nama, gitu ya, udah jadi nama. Jadi di sini si penyair mengungkapkan makna, ya, makna aslinya, tapi dengan menggunakan lafaz yang sudah jadi nama orang. Tapi yang diinginkan bukan nama orang itu, tapi makna wadoknya, makna aslinya. Kita maknai supaya paham. Idza fakharathu rihu wallat alilatan. Jadi katanya kalau angin itu bertiup ke arah sungai itu, buhnya kembali ke sungai. Jadi katanya ketika angin itu bertiup ke arah sungai, jadi seakan-akan ingin angin ini ingin berlomba lah dengan sungai itu, ya. Wallat alilatan, angin ini justru mental, berpaling, nggak mampu gitu ya, nggak mampu bertiup ke arah sungai itu, atau tidak mampu menyaingi sungai itu, saking indahnya sungai itu. Wallat alilatan, berpaling ataupun mental, itu alilatan dengan penuh rasa sakit, seakan-akan anginnya itu nggak mampu. Biadyali kutban, disebabkan karena apa? Di daerah sungai itu ada adyal kutban. Adyal kutban isaro. Jadi ada bukit-bukit pasir yang landai, ya, yang nggak tinggi. Di sekitaran itu kayak ada bukit-bukit kecil di sekitaran di sungai itu. Seakan-akan nggak bisa dimasuki angin gitu ya. Angin itu nggak bisa, nggak mampu untuk menyaingi keindahan dan ketentraman yang ada di sungai itu. Tata astaru, ya, yang menghalangi. Tata astaru, jadi bukit-bukit landai yang ada di sekitaran sungai itu menghalangi adanya angin di sana. Bihil fadlu. Belum ya, silakan ya. Bihil fadlu. Jadi di sungai itu, atau sungai itu memiliki keutamaan.
Al-Fadlu. Yabdu, yang jelas nampak sungai ini bagus banget. Warrabi'u, begitupun musim semi, ya, sangat indah di sana. Wa kam ghada bihi raudu. Wa kam ghada, dan betapa banyak tumbuh-tumbuh, gitu ya. Ghada itu tumbuh, muncul di sungai itu. Ar-raudu, kebun-kebun. Jadi kebun-kebun di sekitaran sungai itu tumbuh banyak. Yahya yang sama lah, ya. Yahya itu tumbuh subur gitu. Wa huwa la syakka Ja'faru, tidak lain dan tidak bukan sungai itu, maksudnya sungai kecil itu, gitu ya. Sungai kecil itu. Jadi menyebutkan yang menginginkan makna tertentu, tapi mana menggunakan lafaz yang sudah jadi banyak dipakai nama orang. Fal fadlu war rabi'u wa Yahya wa Ja'far asma'u nasin. Ya, cuma yang diinginkan adalah maknanya. Contoh yang lain, kalau ini mengungkapkan sebuah makna dengan makna wadoknya, tapi lafaz tersebut sudah terkesan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Wa qaulihi ta'ala wa qaulihi wa ma husnu baitin lahu zukhrubun tarahu idza zulzilat lam yakun. Zukhrub, bahasanya zukhrub. Lafaz zukhrub makna wadoknya adalah perhiasan kan, atau hiasan-hiasan. Cuma zukhrub itu udah udah terkenal dengan nama surat zukhrub. Kemudian di mahal syahid idza zulzilat. Nah, idza zulzilat itu surah Zalzalah. Ya, surah Zalzalah. Tapi yang diinginkan adalah makna wadok dari idza zulzilat. Lam yakun juga itu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya, gitu ya. Wa ma husnu baitin lahu zukhrufun tarahu idza zulzilat lam yakun. Fa inna zukhrufan wa idza zulzilat wa lam yakun asma suwar minal Qur'an. Ya. Ya. Yang keempat, selanjutnya dari muhassinat ma'nawiyah ada tibak. Yang dimaksud dengan tibak adalah huwa al-jam'u baina ma'nayaini mutaqabilaini, menggabungkan dua makna yang berlawanan, antonim, ya. Tibak ditinjau dari lafadznya itu hakikat atau majaz, terbagi kepada dua. Ada tibak hakiki, ada tibak apa? Tibak majazi. Tibak hakiki itu nanti ada 4 macam. Ada yang dua lafadznya sama-sama isim, ada yang dua lafadznya sama-sama fiil, ada yang dua lafadznya sama-sama huruf, ada yang berbeda-beda. Coba kita ini kan ya, kita bagikan coba. Baik. Tibak, macam-macam tibak. Ya. Yang pertama, jika ditinjau bi'tibarihi haqiqatan au majazan, maka ada tibak hakiki, ada tibak majazi. Ada tibak al-hakiki, ada tibak al-majazi. Jadi kalau tibak hakiki artinya dua lafaz tersebut memiliki makna yang memang hakikat. Kalau majazi, dia memiliki makna yang majaz. Tibak hakiki ini ada yang dia dua-duanya isim, isman, ada yang dua-duanya fiil, ya, ada yang dia huruf dua-duanya, ada yang mukhtalifan. Misal, yang isim, wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukun. Aiqadan dan rukun, dua-duanya isim.
dan dimaknai dengan makna hakiki. Aiqad bangun, rukun tidur. Itu berlawanan. Kemudian yang sama-sama fi'il misalkan Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Mengetahui, tidak mengetahui, sama-sama fi'il, gitu ya. Dan maknanya dua-duanya hakiki. Kemudian ada yang huruf, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha 'alaiha, berlawanan. Laha 'alaiha. Dan dia bermakna hakiki. Ada yang mukhtalifan, contohnya misalkan awaman kana maitan. Awaman kana maitan fa ahyaina. Maitan isim. Kemudian ahyaina huruf, ahyaina huruf fi'il. Mait ahyainahu huruf. Contoh yang majazi misalkan di bab yang majazi, Qauluhu ta'ala qul hal yastawil a'ma wal basir. A'ma dan basir. Ad-dhulumat dengan nur. Ad-dhulumat dengan nur. Al-dhil dengan harur. Nah itu dia majazi. A'ma di sini bukan artinya buta, buta yang buta. Tapi orang misalkan orang kafir, al-basir orang mukmin. Ad-dhulumat kemarin apa? Ad-dhalal, an-nur, al-huda, al-hidayah. Jadi maknanya majazi. Ini yang tibak kalau ditinjau dari hakikatan dan majazan. Kemudian tibak bi'tibarihi ijaban au salban. Ada tibak yang ada tibak al-ijabi, ada yang tibak apa? As-salbi. Artinya kalau tibak ijabi dia nggak ada huruf nafinya, seperti apa tadi? Awamankan apa? Aiqadon wa hum rukun. Watas atas jadi Aiqadon wa hum rukun. Di sana nggak ada apa? Nggak ada nafinya. Tapi qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, ini berarti yang salbi. Jadi kalau ada salah satunya yang dia ada huruf nafinya, berarti masuk ke tibak apa? Tibak salbi. Dan itu aja. Baik. Contoh watahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Berarti ini tibak yang dia hakiki dan bukan tibak ijabi. Udah. Cepat ya.
7:30 ya, insyaallah ya. Coba dikit lagi. Wa tahsabu mayqadha wa hum ruqud, kemudian walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. La ya'lamun. Ini tibak hakiki yang sama-sama fi'il dan disebut juga dengan tibak salbi. Misalkan contoh wa annahu huwa adhaka wa abka. Tibak mana ini? Tibak hakiki atau majazi? Tibak hakiki yang sama-sama fi'il. Kemudian juga ijabi, gitu ya. Terus misalkan wa may yudlilillahu fama lahu min had. Tibak hakiki. Kemudian yang mana? Sama-sama isim, sama-sama fi'il, sama-sama huruf atau mukhtalifan? Mukhtalifan. Yudlil had. Fi'il isim. Kemudian dia termasuk kepada ijabi, ya, dan seterusnya. Yastaquna minan nas wa la yastaquna minallah, misalkan. Wa minat tibak. Dan di antara bagian daripada tibak kelanjutannya adalah al-muqabalah. Kalau tibak itu beda dengan muqabalah. Kalau tibak itu dia cuma ada satu lafaz dilawankan dengan lawannya. Lafaz kemudian lawannya. Tapi kalau muqabalah itu ada dua. Ya, berarti ada dua lafaz kemudian ada dua lawannya, gitu ya. Minimal an yu'ta bi maknayaini, mendatangkan dua makna, berarti ada dua lafaz dengan dua makna yang berbeda, au aksar atau lebih, summa yu'ta bima yuqabilu dzalik, kemudian mendatangkan lafaz yang lawan dari dua makna yang di awal. Alat tertib sesuai dengan susunan tertibnya. Nahu qouli ta'ala falyadhaku qalilan, membawakan makna dhahak dengan qillah. Kemudian dilawankan wal yabku lawan dari falyadhaku, katsiran lawan dari qalilan. Ini muqabalah isnain bil isnain. Ada muqabalah salasa bis salasa. Contohnya wa yuhillu lahumut thayyibat. Ada tiga kata. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Lawannya yuharrimu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Yuhillu lawan yuharrim, lahum lawannya alaihim, at-thayyibat lawannya khaba'is. Itu muqabalah salasa bi salasa. Muqabalah arba'ah bi arba'ah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 4. Lawannya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu, lawannya lil usra. Muqabalah arba'ah bi arba'ah. Ada juga muqabalah khamsah bi khamsah, sittah bi sittah, cuma itu di dalam syair. Di Al-Qur'an maksimal yang 4 ini yang ada. Wa minhu tadbij. Apa yang dimaksud dengan tadbij? At-taqabul baina al-fadil alwan. Ini lebih khusus lagi. Dia mempertemukan atau melawankan antara lafaz-lafaz yang khusus tapi warna. Misalkan hitam lawannya putih. Misalkan kalau di sini merah lawannya hijau. Enggak tahu kenapa di sini dilawankan dengan hijau. Kaqaulihi taradda thiyabal mauti humran fama ata lahal lailu illa wahya min sundusil khudru. Yang penting ada warna yang berlawanan, itu aja. Menyebutkan dua warna yang berlawanan. Taradda thiyabal mauti humran fama ata. Jadi katanya dia ini memakai baju kematian yang berwarna merah. Jadi baju yang berlumuran darah maksudnya. Sudah berperang. Fama ata lahal lailu. Belum aja masuk malam datang, illa wahya min sundusin khudru, kecuali dia sudah memakai pakaian dari sutra yang berwarna hijau. Wa yalbasuna khudran min sundusin wa istadrak, dan seterusnya kan, dari surga. Maksudnya masuk surga. Kemudian apa itu al-idmaj? Al-idmaj adalah an yudammana kalamun siqali ma'nan akhar. Jadi menyisipkan di dalam kalam itu, misalkan ada kalamnya ini dibuat untuk makna tertentu, kemudian kita sisipkan makna lain. Jadi sehingga ada dua makna. Awalnya misalkan kalamnya dibuat untuk makna A, kemudian kita sisipkan makna B. Nah ini maknanya idbaj. Nahu, misalkan uqallibu fihi ajbani ka'anni a'udhu biha 'ala dahri dhunuba fa innahu dhammana wasfal laili bitul. Jadi katanya di sini si penyair menyisipkan
di kalam yang untuk mengungkapkan wasfal lail itu, jadi awalnya dia ingin mendeskripsikan bahwa malam ini kok lama banget ya. Mendeskripsikan bahwa malam ini lama banget, nggak selesai-selesai. Kemudian dia sisipkan dengan asyikaya minad dahri. Dia sisipkan dengan mengeluh tentang kehidupannya di masa ini. Jadi kan katanya, uqallibu fihi ajfani, aku membulak-balikkan kelopak mataku di malam itu. Jadi nggak bisa tidur, lama banget rasanya. Ka'anni, seakan-akan dengan kelopak mataku yang dibulak-balik itu, a'udzu biha, aku menghitung dengan kelopak mataku itu, kedipan kelopak mataku itu, menghitung apa? Dosa-dosaku di masa ini. Jadi awalnya cuma ingin menjelaskan tentang malam yang panjang.